إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد اللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita berbagai macam nikmat dan karunia. Dan di antara nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah diberikan kita pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, mempersembahkan ketaatan, mengerjakan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan memohon kepada Allah semoga setiap ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita yang sebelumnya sudah pernah kita mulai. Insyaallah kita akan lanjutkan dari ayat surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan ayat 10 yang berkaitan dengan golongan ketiga yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah, yaitu golongan orang-orang munafik. Di mana pada permulaan surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan 4 ayat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan terkait dengan orang-orang yang beriman. Kemudian 2 ayat berikutnya menjelaskan tentang ciri-ciri dan perkara orang-orang kafir. Maka kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan 13 ayat membicarakan tentang orang-orang munafik, golongan yang ketiga, yang artinya bahwa kemunafikan adalah sesuatu yang besar dan sangat berbahaya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan sangat rinci perihal tersebut sampai kemudian kita harus betul-betul waspada, harus betul-betul bisa memelihara diri kita dari sifat-sifat munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 8, 9 dan 10 ini menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia, sebagian manusia, berarti tidak semua manusia, sebagian manusia kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, namun kata Allah Subhanahu wa taala wa ma hum bimu'minin. Akan tetapi mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Ini perkara orang munafik. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ayat berikutnya, ayat ke-9, Allah katakan
Mereka menipu orang-orang, menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak pernah sadar akan hal tersebut. Tidak merasa fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit kata Allah. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit dalam hati mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang sangat pedih, balasan terhadap apa-apa yang mereka perbuat daripada kedustaan mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sifat munafik dan kemunafikan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. An-nifaq atau kemunafikan kalau dalam arti bahasa nampaknya berbeda daripada yang tidak nampak. Atau kalau dalam bahasa yang sederhana disebut dengan hipokrit. Luar dalamnya berbeda. Persis seperti mata uang ya, yang ada di dua gambar mata uang. Depannya apa, belakangnya apa. Itu namanya orang-orang munafik. Sedangkan dalam syara', dalam istilah disebutkan bahwa an-nifaq, sifat kemunafikan adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Persis seperti apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-8. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada Rasul Allah, kami beriman kepada kitab Allah, kepada malaikat, kepada. Namun sesungguhnya mereka, dalam hati mereka tidak ada sedikit pun keimanan. Mereka hanya beriman sebatas perkataan saja untuk mengelabui orang-orang mukmin. Mereka mengatakan kami beriman, kami berada dalam barisan orang-orang yang beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada kelompok mereka, mereka tidaklah kemudian mengatakan sesuatu kepada orang-orang yang beriman kecuali ejekan-ejekan, penghinaan-penghinaan dan pengucilan kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah munafik. Sehingga sekali lagi ini merupakan sifat yang sangat berbahaya karena tidak ketahuan dia. Nampaknya beriman, tapi ternyata dia adalah musuh dalam selimut, api dalam sekam. Sehingga Nabi SAW senantiasa mengingatkan kita agar senantiasa kita menjauhi perbuatan nifaq, sifat-sifat kemunafikan. Nabi SAW dalam setiap solat Jumat beliau senantiasa mengingatkan para sahabat dengan membaca salah satunya suratul munafiqun dalam solat Jumatnya. Rakaat pertama beliau membaca Al-Jumu'ah, rakaat kedua beliau membaca Al-Munafiqun, mengingatkan kepada kita akan bahaya kemunafikan. Dan nifaq, kemunafikan ini ada beberapa macamnya. Ada kemunafikan an-nifaq al-akbar, munafik yang besar. Ada juga munafik yang kecil atau al-asghar. Munafik yang besar adalah kemunafikan terhadap akidah, an-nifaq al-i'tiqadi, yaitu ketika seseorang kemudian dia menampakkan keislamannya tadi, mengatakan dirinya beriman, dia berada dalam barisan Islam, namun kemudian dia menyembunyikan kekafirannya. Ini namanya nifaq al-i'tiqadi. Inilah yang kemudian menjadikan seseorang bisa keluar dari Islam. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ancam mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini hukuman bagi mereka. Orang-orang yang munafik memiliki kemunafikan secara i'tiqad.
Mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di dalam api neraka dan mereka berada dalam kerak api neraka. Sesungguhnya orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di keraknya api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di keraknya api neraka. Dan mereka kekal di dalam neraka. Selanjutnya ada juga yang namanya nifaq al-asghar, kemunafikan yang lebih kecil, lebih ringan, yaitu nifaq al-amali, nifaq perbuatan. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis beliau, ayatul munafiqina thalath. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, ketika dia berkata dia selalu berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia senantiasa mengingkari. Wa idza tumina khana, ketika dia diberikan amanah dia kemudian selalu berkhianat. Maka ini merupakan nifaq al-amali. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada kita, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 hal, kata Nabi, yang ketika seseorang mengerjakan hal tersebut maka dia termasuk orang-orang yang munafik tulen. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan siapa saja yang mengerjakan salah satu sifat di antara 4 hal tersebut, kata Nabi SAW, maka berarti dia telah mengerjakan atau termasuk dalam seorang yang munafik sampai kemudian dia meninggalkannya. Apa 4 hal itu, kata Nabi SAW? Idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Ketika dia diberikan amanah dia berkhianat, ketika dia berkata dia selalu berdusta, ketika dia berjanji selalu mengingkari, dan ketika dia bermusuhan dia kemudian sangat berlebihan permusuhannya. Ini merupakan tanda-tanda kemunafikan yang harus dijauhi oleh seorang mukmin, harus diwaspadai betul sehingga dia terhindar dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, an-nifaq atau kemunafikan sekali lagi merupakan hal yang besar, bukan hal yang kecil, yang menentukan bahagia atau sengsaranya seorang mukmin. Maka kita sebagai seorang mukmin jangan sampai kemudian mengotori akidah kita, keyakinan kita sebagai seorang mukmin dengan menyelisihi dari apa yang kita yakini, atau mengerjakan sesuatu yang menyelisihi daripada apa yang kita yakini dan i'tiqadi, sehingga kita terhindar dari kemunafikan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah dari ayat ke-8 sampai nanti 13 ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini agar kita betul-betul waspada. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah ingatkan, di antara sebagian manusia, jangan-jangan kita juga termasuk. Di antara sebagian manusia, kata Allah, di antara mereka ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi sesungguhnya mereka tidaklah mempunyai keimanan itu sedikit pun. Karena apa? Karena keimanannya yang dia ikrarkan hanya sekedar ucapan saja, tidak pernah masuk ke dalam hatinya dan tidak pernah menjelma menjadi perbuatan. Omdo kalau kata orang sekarang, hanya sebatas omongan saja, ikrar saja. Sedangkan iman itu adalah sesuatu yang diucapkan, diikrarkan dengan lisannya, dibenarkan oleh hatinya, dan dibuktikan oleh anggota badannya. Maka itulah sebenar-benar keimanan. Tapi kalau kita hanya sekedar ngomong saja, kita beriman, tapi tidak pernah kemudian kita masukkan ke dalam hati kita,
tidak pernah ada kita masukkan ke dalam i'tiqad kita, dan tidak pernah kita buktikan dengan perbuatan kita, maka hati-hati, kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dengan orang-orang yang munafik. Sebagian di antara manusia yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Mereka menyangka bahwa mereka telah berhasil mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan mengelabui orang-orang yang beriman, karena ucapan-ucapan manis mereka yang mengatakan mereka termasuk daripada barisan orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Sungguh mereka tidak pernah bisa mengelabui, tidak bisa menipu kami. Mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak sadar akan hal itu. Mereka tidak pernah sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa ta'ala alimun fis sudur lima fis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati hambanya. Mereka tidak sadar akan hal itu. Namun pertanyaannya ikhwatal iman, kenapa kemudian perkara mereka tidak pernah tersingkap atau disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu faidahnya ikhwatal iman, karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menutupi, as-satir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menutupi aib-aib hambanya. Kita ikhwatal iman tidaklah kemudian terlihat baik di hadapan orang-orang kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita. Sebuah di antara kita tidak terlepas dari perbuatan salah dan aib daripada perbuatan dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tutupi agar kita terlihat baik-baik saja di hadapan orang-orang yang di sekitar kita. Kalau Allah singkap ikhwatal iman, kita malu mungkin berhadapan dengan orang lain. Karena semua dari kita punya aib, dan ini merupakan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menutupi aib hamba-hambanya. Makanya kita di antara orang-orang yang beriman diminta kita untuk bisa meniru, mencontoh sifat-sifat yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya menutupi aib saudara kita. Orang-orang munafik mereka tidak pernah sadar. Orang-orang munafik mereka tidak pernah merasa bahwa mereka tidak pernah menipu Allah, tidak pernah bisa mengelabui Allah. Mereka seakan-akan bisa mengelabui dan menipu Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyingkap secara langsung aib mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pemurah, Maha penyayang, memberikan waktu-waktu sampai kepada orang-orang yang berdosa sekalipun untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman, mari seberapa buruk pun kita, seberapa berdosa pun kita, jangan pernah kemudian lelah untuk berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha as-satir tadi, Maha menutupi aib. Maka dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman, memberikan kita waktu demi waktu. Meskipun kita sudah sangat banyak perbuatan dosanya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih menangguhkan kita agar kita bisa kemudian kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang munafik yang tidak pernah sadar, orang-orang munafik yang tidak pernah merasa bahwa mereka sebenarnya tidak mengelabui, tidak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pun tidak pernah terkelabui, tidak pernah tertipu dengan perkara orang-orang munafik.
Karena sudah sangat jelas nampak kemunafikan seseorang ketika dia hanya berbuat baik saat dia di hadapan orang-orang yang beriman saja. Nampak sekali. Kenapa kemudian kita juga tidak bisa mengeksekusi orang-orang munafik? Karena seorang mukmin tidaklah dituntut menghukumi seseorang kecuali yang nampak-nampak saja. Kita sebagai seorang mukmin tidak bisa menghakimi apa yang tidak nampak dari orang lain. Kita hanya bisa menghukumi seseorang dari hal-hal yang nampak dari dirinya saja. Tidak bisa kemudian menghukumi apa yang disembunyikan. Tapi dari gelagatnya, dari sifat-sifatnya, kita akan mengetahui bahwa dia adalah seorang munafik. Dari caranya bicara, yang dia berbicara hanya selalu berdusta saja. Ketika dia berjanji, berapa kali punya janji dengan kita, dia tidak pernah menepatinya. Ketika diberikan amanah, dia selalu berkhianat. Maka ini merupakan sudah sangat jelas dia sebagai seorang yang munafik. Maka dia tidak akan pernah bisa mengelabui dan menipu orang-orang yang beriman. Fi qulubihim maradun, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sesuatu yang dirasakan oleh orang-orang munafik adalah penyakit dalam hati mereka. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakit yang berkaitan dengan akidah tadi. Dan orang-orang munafik yang mereka dapatkan tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Orang-orang munafik akan selalu mendapatkan rasa kekhawatiran, kegundahan. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka selalu ada penyakit kekhawatiran, penyakit keraguan-raguan, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik tidak akan pernah terhindar dari penyakit keraguan-raguan. Orang yang munafik selalu mereka berada dalam kekhawatiran, mereka selalu berada dalam rasa yang tidak menentu, kegundahan, dikit-dikit takut mereka. Takut apa? Tersingkap kemunafikannya. Jangan-jangan ketahuan sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik itu setiap datang, setiap turun ayat, mereka sudah gemetar duluan, takut duluan. Karena apa? Mereka khawatir bahwa ayat tersebut membicarakan, menyingkap perkara mereka. Mereka khawatir, mereka takut bahwa ayat itu turun untuk mereka. Orang-orang munafik, mereka punya penyakit dalam hati mereka, keraguan, kegundahan, kekhawatiran dan ketakutan yang sangat. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa penyakit mereka selama mereka mengerjakan sifat-sifat nifaq, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengangkat penyakit itu. Bahkan kata Allah, fazadahumullahu marada, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan penyakit dalam dada mereka. Artinya orang-orang munafik tidak akan pernah sembuh dari sakit hati, penyakit keraguan, penyakit kekhawatiran, penyakit ketakutan, penyakit kegundahan. Tidak akan pernah bebas orang-orang munafik dari penyakit-penyakit tersebut, sehingga hidupnya tidak akan pernah tenang. Tidur tidak pernah nyenyak, istirahat tidak pernah tenang. Orang pada nyenyak tidur, dia gelisah, tidak pernah bisa merasakan ketenangan, karena di dalam dada mereka, hati mereka, Allah Subhanahu wa taala sematkan rasa takut. Allah Subhanahu wa taala tambahkan rasa khawatir dan keraguan dalam hati mereka. Bahkan bukan hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ancam mereka, walahum azabun alimun. Ini berat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan azab yang sangat pedih, bima kanu yakdzibun,
terhadap apa-apa yang mereka lakukan daripada kedustaan-kedustaan, perbuatan-perbuatan dusta yang mereka lakukan. Mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, mereka mendustakan ajaran syariat Allah, mereka mendustakan Al-Quran, mereka mendustakan malaikat-malaikat Allah, mereka mendustakan apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak hanya ditambahkan penyakit hati yang sudah bersarang di dalam dada mereka, tapi Allah ancam mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Bahkan di awal tadi Allah subhanahu wa ta'ala ancam apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di keraknya api neraka. Maka ikhwatal iman, harus sangat berhati-hati terhadap kemunafikan. Berhati-hati dengan sifat nifaq. Maka saat berbicara hati-hati ikhwatal iman. Saat berbicara jangan sampai kemudian kita mencampur adukkan pembicaraan kita dengan kebohongan dan kedustaan. Kalau bicara jujur, meskipun pahit, jujur. Meskipun kita akan menuai konsekuensi dari pembicaraan jujur kita, atau ada mudarat yang akan datang kepada kita, jujur saja. Fa inna sidqa tuma'ninatun, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Jujur. Kalau kita berdusta, bukan ketenangan yang kita akan dapatkan. Fa innal kadhiba ribatun, kata Nabi. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan membawa kepada kekhawatiran dan kegundahan. Kalau jujur, meskipun tidak enak, pelong kita. Meskipun kita salah, kalau kita jujur, kita akan menjadi tenang karena kita sudah ungkapkan apa yang sebenarnya. Tapi kalau kita kemudian ingin mendapatkan sesuatu yang bagus tapi dengan kedustaan, bukannya mendatangkan ketenangan, tapi kita takut dan khawatir, takut ketahuan, khawatir kebuka kebohongannya. Maka hati-hati dalam berucap. Jangan sampai kemudian kita mengucapkan kecuali yang benar. Jujur. Lawannya bohong, jujur. Lawannya dusta, jujur. Dan ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Kejujuran merupakan salah satu di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan kita ketika mengatakan seorang yang beriman diminta untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat jujur dan bersama orang-orang yang jujur. Kalau tidak jujur maka kita akan berdusta, dan dusta merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Dan kita tidak akan pernah bisa lepas dari kemunafikan kecuali ketika kita berdusta kemudian kita menarik diri dari dusta kita. Sehingga kata Nabi dalam hadis yang tadi sudah dibacakan, siapa saja yang mengerjakan salah satu sifat tersebut, maka dia akan berada dalam kemunafikan sampai kemudian dia meninggalkan perbuatan tersebut. Maka hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat. Jangan sampai ketika kita berbuat, kita mengatakan apa? Mengatakan beriman, tapi kemudian perbuatannya kemudian menyelisih daripada apa yang dia ikrarkan. Jangan sampai kemudian kita berkhianat ketika kita mendapatkan amanah. Jangan sampai kemudian kita mengingkari janji kita setelah kita berjanji. Maka ini merupakan sifat-sifat di antara orang-orang munafik. Ketika diberikan amanah, laksanakan amanah dengan baik.
menyusun laporan, memberikan laporan, laporkan dengan cara yang baik, dengan sejujur-jujurnya. Jangan pernah ada yang dimanipulasi laporannya. Ketika mendapatkan amanah, tunaikan amanah sebaik-baiknya. Jangan ada yang disembunyikan. Ketika mungkin berbisnis, berdagang, jangan sampai kemudian menyembunyikan cacat, menyembunyikan aib daripada barang dagangannya. Kalau sempat kita kemudian berdusta, maka kita telah mengerjakan salah satu di antara sifat orang munafik dan kita sudah masuk terjerembab dalam kemunafikan. Namun kalau kita kemudian jujur, maka kejujuran yang kita lakukan dari usaha yang kita lakukan tersebut akan berbuah keberkahan. Maka Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada kita, memberikan wejangan, memberikan pengarahan kepada orang-orang yang berbisnis, pelaku bisnis, orang-orang yang berniaga, para pedagang. Kata Nabi SAW, al-bay'ani fil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang pembeli dan penjual ini mereka masih bisa memilih selama mereka masih berada dalam satu majelis sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa, ketika kemudian mereka jujur, wa bayyana, dan mereka menjelaskan ma fi bai'ihima burika lahuma fi bai'ihima. Ketika mereka kemudian menjelaskan, jujur menjelaskan apa-apa yang ada, sifat-sifat yang ada di dalam barang dagangan mereka, tidak dusta mereka, tidak menutupi, tapi menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Oh, ini ada cacat di sini sedikit, ini ada begini minusnya di sini, minusnya di sini. Maka kata Nabi SAW, burika lahuma fi bai'ihima. Mereka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau kemudian mereka menyembunyikan dan mereka berdusta terhadap barang dagangan mereka, maka kata Nabi SAW akan dihapus keberkahan dari jual beli mereka. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sifat kemunafikan yang salah satu sifatnya adalah berdusta, ini bisa menghilangkan keberkahan dari harta yang kita dapatkan. Jangan hanya lihat keuntungan yang besar, tapi yang harus kita perhatikan keberkahan daripada apa yang kita dapatkan. Jangan sampai kita kemudian mencari rezeki yang halal, kemudian kita campur adukkan dengan kebohongan, kita campur adukkan dengan perbuatan-perbuatan nifak tadi, sifat-sifat kemunafikan kita kerjakan dalam usaha yang kita lakukan, dalam kita menuntut rezeki yang halal tersebut, sehingga apa? Sehingga kemudian rezeki yang kita bawa pulang hilang keberkahannya. Karena rezeki yang kita dapatkan, kita sangat berharap dari rezeki itu kemudian apa? Lahir kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua apa yang datang kepada kita itu berbuah menjadi nikmat. Tidak semua apa yang kita dapatkan dari setiap fasilitas kehidupan kita atau keluasan yang kita dapatkan, itu tidak semuanya kemudian berbuah menjadi nikmat, ikhwatal iman. Kesehatan yang kita dapatkan bukan menjadi nikmat kalau kita tidak bisa gunakan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita dapatkan tidak bisa kita katakan nikmat kecuali harta itu menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas hidup yang kita rasakan saat ini tidak akan bisa kita kemudian katakan dia menjadi nikmat kecuali fasilitas
fasilitas tersebut bisa menghantarkan kita untuk tambah taat, tambah tunduk, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jangan hanya mengejar keuntungan yang besar. Jangan melihat hitungan-hitungan yang besar sehingga kemudian kita berkhianat ketika diberikan amanah. Karena sifat ini ikhwatal iman saat ini sedang merajalela, sedang marak dilakukan oleh orang-orang yang diberikan amanah. Maka berita-berita saat ini banyak sekali kita dapatkan. Si A ditangkap karena menggelapkan korupsi sekian M, sekian T. Jangan mengejar keuntungan yang besar, ikhwatal iman. Setiap kedustaan, setiap kebohongan, perbuatan munafik, sebentar saja kenikmatannya. Sebentar saja kenikmatannya, namun kemudian berikutnya kesengsaraan dan kehinaan. Tapi kejujuran, sebentar saja dia kesengsaraannya, tapi selanjutnya berikutnya adalah kebahagiaan. Sebagai penutup, di zaman Nabi SAW dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW bagaimana kemudian mereka mempertahankan kejujuran dan berusaha untuk menghindarkan diri dari kemunafikan. Salah satu hal yang besar, kisah yang sangat besar yang mungkin banyak di antara kita sudah tahu. Kisah dari seorang sahabat Ka'ab ibnu Malik, seorang sahabat Nabi SAW beserta dengan dua sahabat yang lainnya. 3 sahabat Nabi SAW yang kemudian mereka ketika datang panggilan untuk perang Tabuk, mereka kemudian menjadi beberapa di antara sahabat yang tidak ikut berperang. 3 sahabat Nabi SAW, Ka'ab bin Malik, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, ada 2 sahabat lagi, Hilal bin Umayyah, kemudian satu lagi bin Murarah, lupa satu lagi namanya. 3 sahabat Nabi. Maka mereka ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, maka orang-orang yang tidak ikut berperang datang kepada Nabi, minta maaf kepada Nabi, mengutarakan uzur alasan mereka masing-masing. Maka di antara banyak sekali orang-orang saat itu, banyak sekali orang-orang munafik salah satunya. Orang-orang munafik datang, mereka kemudian i'tidhar kepada Nabi SAW dan mereka mengarang cerita-cerita, mengarang alasan-alasan agar bisa kemudian dimaafkan oleh Nabi SAW. Maka ketika mereka menghadap Nabi SAW dan mengarang alasan-alasan sehingga bisa dibenarkan oleh Nabi, maka Nabi pun kemudian membenarkan. Ya, boleh, tidak dihukum oleh Nabi SAW karena mereka berdusta dalam alasan-alasan yang mereka buat. Dan Nabi SAW, orang-orang mukmin tidak menghukumi kecuali yang nampak, kesaksian dari mereka, dosanya mereka tanggung sendiri. Tapi kemudian 3 sahabat ini memilih untuk tidak mau berdusta, memilih untuk menghindari sifat kemunafikan, memilih untuk tetap jujur kepada Nabi SAW. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya tidak ada alasan kami untuk tidak ikut berperang bersamamu. Seharusnya kami bisa meninggalkan apa-apa yang menjadi penghalang kami untuk ikut bersama barisanmu di perang Tabuk. Tapi kami tidak bisa melakukan itu. Maafkan kami ya Rasul. Tapi Rasul SAW kemudian tidak menerima alasan itu. Bahkan sampai-sampai mereka tidak diajak ngomong oleh Nabi dan semua sahabat pada saat itu. 50 hari lamanya mereka diputus hubungan oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Sampai diceritakan dalam Al-Quran,
kondisi mereka itu sangat-sangat luar biasa. Mereka sampai apa? Sempit dada mereka, seakan-akan di dunia ini mereka sendirian. Tapi mereka tetap bertahan, tidak mau kemudian mereka mengerjakan dusta. Mereka tetap bertahan dengan kejujuran yang mereka lakukan, sehingga turun kemudian wahyu dari langit. Al-Quran turun membenarkan kondisi mereka dan memberikan ampunan kepada mereka. Kejujuran ikhwatal iman akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang jujur meskipun sekarang di penjara dia ikhwatal iman dengan kejujurannya, tapi akhirnya akan mendatangkan kebebasan. Tapi orang yang berdusta sekarang nikmat, tapi besoknya diciduk, dipenjara, dihinakan, dikucilkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bagi orang-orang yang jujur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum." Surat Al-Maidah ayat 119. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana sangat bermanfaat, kejujuran bermanfaat bagi orang-orang yang melakukan kejujuran itu. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada hari ini kata Allah adalah hari di mana orang-orang yang jujur mereka akan mendapatkan manfaat daripada kejujuran yang mereka lakukan selama di dunia. Di dunia dia tidak akan pernah dihinakan karena kejujurannya. Sakitnya sebentar, tapi setelah itu dia akan mendapatkan kesembuhan daripada pesakit yang pernah dirasakan. Dan di akhirat dia akan mendapatkan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang jujur. Tapi orang yang dusta, kata Allah, dikerak api neraka karena bagian daripada sifat-sifat orang munafik. Maka ikhwatal iman, sekali lagi hati-hati terhadap sifat-sifat orang munafik. Dan salah satu di antara sifat orang munafik yang perlu kita waspadai ikhwatal iman, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Athqalus salati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Hati-hati ikhwatal iman. Jangan sampai di waktu salat Isya kita berat. Jangan sampai di waktu salat subuh kita kemudian masih memilih kasur kita yang empuk dibandingkan kita datang ke masjid. Jadikan satu motivasi untuk kita senantiasa istiqamah mendatangi masjid, mendatangi waktu-waktu salat, di antaranya waktu salat subuh dan waktu Isya. Jadikan motivasi. Dengan malasnya saya datang ke masjid, jangan-jangan dalam diri saya ada sifat-sifat kemunafikan wal'iyadzubillah, sehingga kita terus termotivasi, semangat datang waktu Isya, datang waktu subuh, kita tidak kemudian terbuai dengan keadaan yang kita dapatkan di waktu-waktu tersebut. Kita bergegas. Seberapapun berat kita atau kondisi kita di saat itu, mari kita utamakan untuk kita bisa menjawab panggilan-panggilan adzan itu, terutama di waktu-waktu salat Isya dan salat subuh. Di waktu-waktu yang lainnya juga diusahakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jagalah salat, semua salat. Hafidhu 'alas salawat. Jaga betul salat 5 waktu, was salatil wusta, dan salat pertengahan, salat asar. Maka sekali lagi ikhwatul iman, mari kita jauhi sifat-sifat munafik, sifat-sifat kemunafikan yang akan membawa kita kepada kesengsaraan yang tidak hanya sengsara di dunia, tapi sengsara yang abadi selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Terutama nifaq al-i'tiqadi, nifaq aqidah. Kita mengatakan mukmin, tapi kemudian kita tidak ada keimanan dalam dada kita sedikit pun. Kalau nifaq amali, nifaq perbuatan, bisa cepat kita sadar, dan mungkin bisa kita sadar. Tapi hati-hati, kalau sudah ada penyakit hati tersebut, kata Allah tadi diancam,
fazadahumullahu marada. Hati-hati, jangan sampai nanti ditambahkan penyakit tersebut tambah berat lagi sehingga kita tidak akan pernah sembuh dari sakit tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Sebelum ditutup, 1 menit saja. Kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan boleh, berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik yang disebutkan dari ayat 8 sampai 10. Karena masih banyak lagi sifat-sifat orang munafik ini. Ada 13 ayat yang menjelaskan kemunafikan di surat Al-Baqarah ini, yang insyaallah kita akan sampaikan, kita akan kaji pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan enggak ada. Alhamdulillah. Demikian mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Makasih Pak Ustadz, bahasannya cukup bagus ini tentang munafik ya. Saya bukan ingin bertanya, tapi hanya ingin menambahkan sedikit aja ya. Memang di Al-Quran itu dijelas pertama kali di surat Al-Baqarah yang pertama kali itu dijelaskan 4 jenis makhluk ya. Ayat 1 Baqarah sampai ayat 7 itu tentang orang mukmin ya, tentang orang mukmin. Itu makhluk Allah yang paling bagus, itu orang mukmin ya. Setelah itu 8 sampai dengan mungkin 10 kali ya tentang orang munafik. Jadi ekstrim bagus, lalu ekstrim paling jelek. Munafik itu adalah seperti Pak Ustadz bilang tadi, adalah makhluk yang paling berbahaya karena penampakan luar dengan penampakan dalamnya berbeda ya. Seperti kalau nifak itu asal katanya dari kata nufuk itu seperti kayak hewan di gurun pasir. Itu hewan yang mempunyai 2 lubang, masuknya dari lubang pertama, keluarnya dari lubang yang lain. Jadi kita pikir dia dari lubang ini masuknya, nggak tahu dia dari keluarnya dari lubang lain dia. Jadi itu maksudnya Pak Ustadz, itu berbahaya itu ya. Jadi dia punya 2 lubang. Nufuk itu dari kata nufuk itu artinya gorong-gorong gitu ya. Jadi masuk dari lubang satu, keluarnya dari lubang yang lain ya. Kalau kita di sini itu kayak rayap lah. Rayap itu sangat berbahaya karena dari luar tampakannya kayunya bagus ya, tapi begitu kita itu tiba-tiba ambruk aja itu atapnya ya, rayap itu. Jadi dari luarnya penampakannya bagus, tapi dalamnya begitu kita remes kayak kerupuk aja gitu. Udah pada gerowong-gerowong semua ya. Kalau kita di bahasa kita tuh kayak rayap lah gitu kan. Nah, yang ketiga makhluk munafik ini fidar kinar, diancam sama Allah karena paling berbahaya ya. Fidar kinar, dia lebih berbahaya daripada orang kafir dan bahkan lebih berbahaya daripada iblis ya. Iblis itu tidak diancam fidar kinar, tetapi orang munafik diancam fidar kinar, di dasarnya neraka. Karena apa? Karena iblis terus terang, kita tahu gitu iblis itu musuh kita ya. Tapi kalau munafik kita nggak tahu. Di antara kita ini, di antara manusia ini, mana yang munafik kita nggak tahu. Siapa musuh kita tuh orang munafik itu kita nggak tahu. Ya, hanya orang munafik itu sendiri. Mungkin orang munafik itu sendiri juga nggak tahu kalau dia itu munafik gitu. Kata Pak Ustadz tadi kan bilang kan, hati-hati, berbahaya. Apakah di kita itu ada sifat-sifat munafik? Ya, munafik itu adalah sifat yang paling berbahaya. Yang makhluk ketiga adalah kafir. Kafir itu di bawahnya munafik lagi tingkat berbahayanya. Ya, dia jelas-jelas orang Kristen gitu misalnya kan, Ahlul Bait, orang Yahudi, terus terang menyatakan saya musuh Islam. Ya, saya musuhnya Islam. Tapi kalau orang munafik enggak, dia omongannya Islam,
omongannya Islam. Bahkan kata Pak Ustadz tadi, sholatnya pun yang paling berat itu adalah subuh dan isya. Dia sholat sama kita, tapi berat gitu. Kalau di depan orang muslim, dia sholatnya itu berat gitu. Dia bagus-bagusin, tapi hatinya lain gitu. Jadi berat. Nah kalau orang kafir enggak, saya terus terang saya musuh Islam. Jadi kita jelas gitu, kita tahu gitu musuh kita itu dia orang kafir. Nah yang itu mungkin 11 sampai dengan ayat 11 sampai dengan ayat 15 kali ya. Setelah itu Al-Baqarah cerita tentang iblis ya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Jadi Allah ceritakan tentang iblis ya, tentang Adam. Itu ayat ke berikutnya lagi itu. Jadi pertama mukmin, kedua munafik, ketiga kafir, keempat iblis. Itu 4 jenis makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Hanya itu aja tambahan dari saya tentang munafik ini. Memang paling berbahaya kalau di bahasa kita itu rayap lah. Rayap itu kita dibohongin aja sama rayap itu. Kayunya bagus, tiba-tiba ambruk aja. Karena lapuk. Begitu kita pegang, kita remek itu kayak kerupuk aja gitu. Dalamnya rupanya udah jadi growong-growong. Padahal luarnya bagus ya, kata Pak Ustadz tadi. Makasih Pak Ustadz, hanya itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Pak tambahannya, jazakumullah khairan. Ya saya izin menambahkan sedikit koreksi. Jadi di awal surat Al-Baqarah ini ada beberapa tadi yang disampaikan dari ayat sampai ayat 5 itu berkaitan dengan orang-orang mukmin. Ya, dari ayat 1 sampai 5. Ya, kemudian ayat 7 dan 6 dan 7 itu orang-orang kafir. 2 ayat saja. Orang kafir itu dijelaskan 2 ayat saja. Kemudian berikutnya dari ayat 8 sampai ayat 20 itu 13 ayat. Ayat 8 sampai dengan ayat 20 itu berkaitan dengan orang-orang munafik. Nah, di sini orang-orang munafik. Jadi 13 ayat yang membicarakan tentang orang-orang munafik, banyak sekali ayatnya. Sehingga ini merupakan petanda berbahayanya mereka, dan diingatkan oleh Allah sekali lagi di sini Allah kabarkan wa minan nas, sebagian dari manusia, sehingga kita perlu waspada, harus waspada, karena yang disampaikan oleh Allah ini jenis orang-orang munafik bukan berasal dari jenis yang lain, tapi dari kita, jenis kita yaitu manusia, maka kita harus waspada. Dan Nabi SAW sudah sebutkan ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka, yang hendaknya sifat-sifat ini kemudian kita jauhi dan waspadai, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara keimanan, keistiqamahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan.